I try to change myself. One of the things that I changed is I become vegan November 2019, so I stopped eating meat. And now I stop hating people, but because I'm vegan, people tend to hate me. Now they're suicidal. That's my time. Thank you very much. Give it up for your host, everybody. Officially my first ever payment. Thank you very much, everybody. Thank you. Give it up for your host. Di .id weekly vlog yang lampau, lupa episode berapa, gue pernah cerita bahwa ketika gue balik lagi ke New York untuk season berikutnya perjuangan gue di New York, gue mau melakukan beberapa hal baru, 3 tepatnya. Mau memproduksi open mic, memproduksi show berbayar, dan memproduksi podcast. Di antara 3 itu, 1 udah mulai dilakukan di minggu ini. Yang 1 lagi, yang podcast kayaknya taping baru 2 minggu lagi, dan berarti tayangnya juga baru 3 minggu lagi. Tapi dan kalau yang show stand up gue belum tahu. Mesti ngeraba dulu. Ada hubungannya dengan apa yang gue alamin ketika jalanin si open mic Comedy Gym NYC. Waktu itu gue berencananya, atau gue masih bingungnya mau dibikinin mingguan atau mau dibikinin bulanan nih secara schedule untuk acara stand up berbayarnya. Tapi kayaknya sih bakal bulanan. Cerita dulu apa yang terjadi di minggu ini. Senin, Selasa gue gak keluar rumah. Artinya gak keluar rumah untuk stand up. Gue keluar rumah tapi untuk berbelanja kebutuhan di rumah bersama dengan Gamila. Pergi ke beberapa tempat target utamanya. Di mana kami belanja untuk kebutuhan, sebutnya apa ya? Interior rumah. Karena setelah setahun lebih emang kami banyak hal yang belum dibeli gitu, kayak belum punya hordeng, jendela-jendela itu belum ada hordeng yang bagus gitu ya. Dan nggak ada rodnya di atas untuk naruh hordeng. Ada dari sisa-sisa pemilik rumah sebelumnya, dan itu bukan hordeng, lebih kayak vertical blind yang naik turun gitu, dan nggak oke lah gitu ya, kurang cantik. Sehingga baru belanja kemarin. Jadi belanjanya gede-gedean tuh, ada kursi, meja, segala macam. Ada yang dibelanja langsung di tempat kayak pergi ke Target itu, ada yang online. Nah jadi Senin Selasa fokusnya di situ karena emang cukup capek, cukup seharian bawa banyak, capek lah. Terus di hari Selasanya kami kedatangan, kan kalau lu nonton yang minggu lalu gue cerita bahwa sekarang udah ada TV kan di ruang tamu. Nah di episode itu gue bilang rak TV-nya belum nyampe. Nah akhirnya nyampe juga. Akhirnya sama gue sama Dipo dirakitnya hari Selasa. Dan setelah itu rumah jadi semakin PW, terutama ruang tamunya semakin enak. Itu yang ngeset semua itu Gamila lah. Dia jago banget untuk bikin desain interior yang cakep dan keren. Dan akhirnya jadi tempat yang sangat enak untuk nongkrong. Tiap sore jadi tempat favorit gue untuk nongkrong. Kalau pagi di luar, kalau sore di dalam. Nah, terus udah gitu mulai ada hiasan Halloween, lucu dah. Kan di episode lalu di end credit gue ngasih lihat tanda bahwa rumah udah mulai masuk ke Halloween adalah udah ada tengkorak-tengkoraknya. Yang mana di yang .id weekly vlog tahun lalu gue bilang tuh gue takut sama tengkorak-tengkorak kayak gitu. Tahun ini di depan pintu rumah saya ada tengkoraknya. Untuk menyambut trick or treaters di akhir Oktober nanti. Udah nih, itu Senin Selasa. Hari Rabu gue open mic di QED. So I try to fix my anger problem by fixing my sleep. I have sleep apnea, and if you don't know what it is, it's when you snore so bad, you stop breathing while you sleep, and you could die, or even if you did, you wake up, you feel exhausted. And I read in an article that you can stop
snoring by sleeping sideways. And so I want to try that. I told my wife, I want to try something tonight, tomorrow in the morning. Let me know if you spot any differences. And so I sleep, I wake up, and then I asked my wife, were there any differences? And she was like, yeah. I was like, what? And she was like, you snore sideways. I'm like, Gue open mic di QED, terus berjalan biasa aja, menyenangkan, mencoba untuk ngembangin set baru lagi. Terus di hari Kamis, gue stand up di 3 tempat, 2 open mic, 1 show. Di yang open mic, gue pertama open mic di Grizzly Pear. Sejak gue balik ke New York lagi setelah summer break, gue udah lama nggak open mic di Grizzly Pear, dan udah lama nggak open mic sama si SP. Penonton .id Weekly Vlog pasti hafal dia siapa. Terus gue mampir ke situ, sampai dengan sekarang itu tempat nggak enak untuk open mic. Itu juga gue kesana cuma karena biar nggak bosan aja. Gue soalnya Rabu, Kamis, Jumat itu pasti muter-muternya antara QED, Producers Club, atau Greenwich Village Comedy Club. Pasti itu, 3 itu aja. Jadi gue pengen ganti kan, gue ke Grizzly Pear. Itu tempat gak enak banget sih memang. Pertama, ruangnya itu manjang ke belakang. Komika-komika banyaknya di belakang. Kalau tempat teman mic lain kan ngelebar tuh. Dari Eastville kan ngelebar. Bahkan The Stand ngelebar. Bahkan New York Comedy Club ngelebar. Bahkan Producers Club ngelebar. Sehingga orang duduk paling belakang tetap deket, tetap enak. Kalau Grizzly Pear tuh orang-orang tuh duduk di belakang semuanya. Jadi ketawanya tuh nggak nyampe ke depan. Udah gitu orangnya sepi, terus nggak ada kultur nungguin sampai habis, semuanya pada cabut. Dan pembatas antara bar dengan area comedy clubnya itu benar-benar cuman kain. Nah, barnya kalau lagi berisik banget. Dan dibahas terus sama yang naik ke atas panggung. Kayaknya lebih seru di bar daripada di sini ya, lebih lucu mereka juga gitu. Pas gua pun kayaknya sih kedengeran di rekaman gue. Itu juga di sana tuh berisik banget. I decided to change my lifestyle. I try to fix my sleep because I have sleep apnea. I don't know if you know what that is. It's when you snore so bad you stop breathing and it's dangerous. And then I read at an article that says that you can stop snoring by sleeping sideways. And then I decided to try, I told my wife, I'm about to do something different tonight. Tomorrow morning, tell me if you noticed anything different. And so I sleep sideways. And the next morning, I wake up, I ask my wife, did you notice if there's anything different? And then my wife was like, yeah. I was like, what? She said, now you snore sideways. Akhirnya gitu kan, udah mah di belakang berisik, komika-komika deketnya di belakang. Kebayang gak? Jadi konsentrasinya pecah, jauh dari yang ada di panggung, joke yang di panggung juga baru, yaudah deh itu kombinasi yang busuk. Tapi abis itu gue langsung cabut lari-larian ke Little Italy karena gue ngisi sebuah acara. Nah ini menarik sekali. Ada seorang komedian perempuan, namanya Lauren. Dia ngajak gue ngisi acaranya dia. Namanya Hot or Not kalau gue nggak salah. Dimana disebutnya laboratorium para komika. Jadi komika-komika disarankan untuk bawa joke-joke baru mereka. Nanti penonton yang nentuin itu oke atau enggak. Bingung atau enggak. Karena kan gitu ya. Orang ketawa kalau mereka ngerti joke-nya. Jadi kalau mereka nggak ngerti joke-nya, mereka nggak ketawa. Nah kemarin di open mic, di acara tersebut, di show tersebut, si Lauren tuh jelasin, penonton-penonton tuh bawa bendera merah. Kalau mereka bingung sama joke-nya, mereka akan angkat. Dan kalau mereka angkat, komika bisa ngerespon, lu bingung kenapa, atau komika bisa nyuekin, terserah. But the number one reason jokes don't work is that people are confused. So we have a solution here at the Capiche Club. We have these red flags you see in front of you. So what they do is that when you are confused, we need you to flag that joke experiment. And you can, the comedian can ignore it and move on, but know that they are very grateful for your comedy expertise here, about your comedy honesty, we'll call it.
They can try to joke again, but please be honest with them. If you don't get it again, you gotta break the news to them. Sorry. Di tengah-tengah set mereka, karena disuruh manggung 8 menit kalau nggak salah. Di tengah-tengah set mereka, para komika, kalau misalkan ngeblank dan bingung, ada bowl, isinya topik yang ditulis sama para penonton. Nanti bisa ngambil, habis itu tentuin bakal lucu atau enggak nih dari si tulisan-tulisan tersebut, karena random kan. Nah jadi secara konsep tuh menarik. Datanglah gue ke situ. Itu kayaknya ruangannya juga nggak gede-gede banget. Paling banyak 15 orang gue rasa. 15 orang tuh paling banyak. 20 lah. Nama ruangnya itu di sebuah restoran, tapi gue lupa namanya. Lamela apa Lanula gitu, Lamela. Terus di belakangnya ada area kosong. Nah area kosongnya itu ada tulisannya Capiche Club. Katanya Lauren itu adalah comedy space. Dia nggak nyebut comedy club, dia nyebut comedy space. Jadi emang acara-acara stand up comedy banyak di situ, atau mungkin improv atau segala macam. Terus gue nanya sama Lauren, boleh nggak gue naik pertama, soalnya gue mesti jam 9, itu acara jam 8, jam 9 gue mesti nge-host open mic-nya gue sendiri. Terus kasih izin sama dia dengan baik, terus langsung gue naik, dan ternyata kena joke-nya. Ya ada yang kena, ada yang enggak. Habis itu penontonnya lucu, banyak kakek-kakek gitu, karena mereka adalah temennya yang punya. Jadi yang punya itu, jadi kalau katanya si Lauren, di Little Italy, di antara semua usaha restoran yang ada di Little Italy, satu-satunya restoran yang dikelola sama perempuan, itu adalah si tempat tersebut. Namanya Lamela atau apa itu tadi. Jadi udah nenek-nenek. Nah nenek-nenek ini seneng ngajak temennya. Jadi banyak nenek-nenek itu memang. Tapi ada anak mudanya juga, ada yang kulit hitam, kulit putih, gitu-gitulah. Tapi cukup seru. Ada kakek-kakek yang ditemenin sama kayak apa ya, kayak susternya gitu. Seru banget lah. Ada satu momen gue bilang, ada yang tahu Indonesia nggak gitu? Apa yang tahu tentang Indonesia? Saudara kakek-kakek sebelah sini gue adalah negara dengan populasi muslim terbanyak di dunia gitu. Terus gue bilang, benar sih Pak. Tapi kayak zaman sekarang agak kurang tepat ya untuk mengangkat fakta itu, kata gue. Karena lagi rame soal Yahudi dan Israel. Israel dan Palestina maksud gue. Okay, this is the more enlightened people of New York. Because most New Yorkers, they don't know. Mostly they know Bali. You guys know Bali? Make some noise if you know Bali. Yeah, that makes more sense. So, do you know anything about Indonesian people? Rice truffle. Wait, what? Rice truffle. Rice truffle? Yeah. It's Indonesian. It is? I'm confused. Maybe it's a different term maybe in Indonesia. Do you serve More Muslims than any other country in the world. more what? More Muslims than any other country. More Muslims. It is true, although I don't think it's a good thing to say out loud here in New York. That is true. You know what's interesting is the country with the most Muslim population in the world, but it's not an Islamic country. It's a democracy. Which only means Muslim people in Indonesia eat pork. That's what it is, basically. So. Tapi itu acara menyenangkan. Terus gue langsung kabur, ngomong sama Lauren, gue langsung cabut ya. Terus cabut, gue nggak pakai fishbowl-nya. Semuanya langsung gue keluarin dan gak ada yang ngasih bendera merah, jadi menyenangkan. Abis itu gue langsung kabur. Oke, selesai dari satu tempat. Sekarang geser ke tempat selanjutnya. Gue nge-host open mic gue sendiri di Producers Club Theater. Let's go. Moga-moga gue gak telat. Oh. Enak kayaknya makan di sini. Nyampe, nah ini seru nih. Nyampe ke Producers Club untuk jalanin open mic gue. Namanya Comedy Gym NYC. I think that's all I want to try. Let's get on with the open mic. Again, on deck would be Jacob Jones, but now give it up please for Michael Chabler. Jadi di markas Comika, di Comika Comedy Club, markas Comika lantai 2, itu kan tiap Kamis ada open mic namanya Comedy Gym. Comedy Gym itu adalah open mic untuk para profesional. Kalau Selasa itu pecahkan untuk umum, acaranya gratis, yang nonton gratis, yang naik bisa siapapun. Terus kalau Selasa ganti-ganti, kadang keroyokan, open mic crowd work, kadang gimana nanti, open mic hot topic, kadang tackle heckle, open mic heckling, kadang LOL, ladies out loud untuk open mic perempuan, kadang comedy jam, ganti-ganti lah, open mic bahasa Inggris. Nah, comedy gym
adalah untuk para profesional. Jadi ketika gue bikin open mic gue sendiri, gue bikin juga namanya Comedy Gym NYC. Jadi IP-nya Comika sudah mulai ada di New York City. IP open mic, ada open mic-nya Comika namanya Comedy Gym di Jakarta, ada open mic-nya Comika namanya Comedy Gym NYC di New York City. Nah pas gue nyampe situ, gue nyampe sekitar 10 menit sebelum jam 9. Pas gue nyampe, gue dikasih tahu sama Denise, si bartendernya di Producers Club, yang jam 7:30 tadi penuh banget, kayaknya bakal ada yang dititip di lu deh gitu. Oh ya oke, nggak masalah kata gue. Ketemu nih sama hostnya si Patrick Walsh. Ji, pinjem list lu, gue mau mindahin nama-nama yang nggak masuk di gue pindahin ke lu karena udah jam 9 lebih. Akhirnya jam 9:15 gue baru naik nge-host. Nanti kita akan transisi aja, gue akan present orang ini, abis itu gantian lu yang ngelanjutin, terus lu sampai habis lah. Terus gue nanya sama dia, berapa nama yang lo oper ke gue? Dia bilang 8 apa 6 gitu, pokoknya banyak lah. Banyak banget. Iya soalnya kebanyakan. Udah nih, gue tadi gak ngerasa ada masalah. Transisi, jam 9:15 transisi dari Patrick Walsh ke gue. Pas gue mulai, di ruangan itu suasana tuh gak enak. Tidak bete, tapi juga tidak cair. Yang mana aneh, karena sebelumnya kan abis ada open mic juga kan, ini kan lanjutan. Baru gua ada satu komika, namanya Eric B. Namanya kayak nama rapper ya. Namanya Eric B. Dia naik ke atas, nggak ada panggung tapi dia maju ke depan. Sepanjang 5 menit, marah-marah. Fucking mic. Dia marah karena dia nunggu 2,5 jam untuk dipanggil di open mic. Gue gak ngerti itu apa yang terjadi. Kayaknya banyak banget yang daftar di yang sebelumnya. 2,5 jam itu berarti 7:30, 8:30, 9. Anjing berarti dari sebelumnya lagi. Wah ekstrim sih. Ekstrim sih. Jadi intinya itu orang datang dari awal. Gak dipanggil-panggil. Saking kebanyakan nama. Dan ini budaya yang jelek nih. Gue mesti mikirin gimana cara biar gak terjadi. Banyak yang nyelip-nyelip di tengah gitu. Jadi ada listnya, banyak yang nyempil-nyempil gitu. Sehingga orang yang di bawah tuh ketekan terus ke bawah. Ini orang cuma marah-marah doang. Fucking mic, apa segala macam. Bikin malu diri gue sendiri. Ngapain gue 2,5 jam. Oh marah-marah, bener-bener marah-marah. Semua orang bilang, wow ini orang marah-marah. Kevin juga ngeliat. Wow ini orang marah-marah. Ngamuk-ngamuk aja. Di open mic pertama gue. Yang gue produseri. Terus. Tapi open mic-nya tuh jadi lucu gitu. Pertama ada dia, terus kedua ada satu orang yang main pakai boneka. Terus ada satu orang puisi. Jadi pas banget udah mau terakhir. Gue bilang oke, komika terakhir adalah si ini. Gue lupa deh. Kayaknya Alec deh. Gue lupa. Komika terakhir misalnya Alec. Habis itu kita akan selesai. Tiba-tiba Dennis masuk. Ada satu orang lagi. Sudah kakek-kakek. Jalannya aja udah terhuyung-huyung gitu. Terus wah ini aneh banget nih. Terus ketika akhirnya gue kasih, bapak itu jadi yang terakhir, bapak itu gak stand up. Bapak itu puisi. Puisinya eloquent sebenarnya, elegan, bagus. Tapi terus kayaknya dia emang beneran mabuk. Sehingga di tengah-tengah dia diem. Lupa lagi gue. Udah lupa, terus dia cabut aja. Nah. Jadi sebenarnya open mic gue yang pertama itu sangat menyenangkan, sangat seru, sangat penuh cerita. Tapi pada saat yang bersamaan, gue rasa gue mesti mikir gimana caranya bikin open mic gue diminati sama banyak komika. Nggak usah boro-boro bikin stand up show yang komersil gitu. Gue harus mikirin gimana cara bikin open mic yang disukain sama komika. Baru nanti gue bisa bikin show yang disukain sama komika. Karena komika pengen ikutan, tapi juga disukain sama penonton. Itu level yang naik lagi. Sekarang gue mesti pikir gimana caranya bikin open mic yang disukai komika. Karena open mic gue itu makin ke belakang makin sepi. Akhirnya cuman karena jam 9 malam kan. Jam 9 kalau misalkan totalnya ada 15 atau 16, 9, 10, 10.30 malam kan. Tengah minggu pula. Jadi goyang. Jadi waktu itu udah mulai ke belakang-belakang tuh benar-benar cuma 3-4 orang di dalam. Kan nggak
siapa yang mau ikutan open mic yang seperti itu? Nanti jatuhnya kayak Grizzly Pear kan, yang tadi gue cerita. Open mic yang gak nyaman bikin keikut sertanya sedikit. Nah, tampaknya gue mesti nyari cara untuk bikin open mic gue ini nyaman untuk komika-komika. Pertama, gue mesti tahan capnya di 15. Prediksi gue, si Denise dan si Patrick di open mic yang sebelumnya, saking pengen duitnya, dia gak nge-cap. Padahal kan semua open mic itu ada capnya. Cap di 15, cap di 30. Ada capnya. Yang 30 itu, tapi open mic-nya cuma per 3 menit atau per 2 menit. Makanya gue gak pernah suka ke yang banyak-banyak, karena gak bisa ngelatih apa-apa. Rata-rata tuh capnya 15, artinya mentoknya di 15, ditutup di 15. Abis itu gak bisa nambah lagi. Nah, kayaknya Denise saking nyedot duitnya, ketika lagi rame, dikasih aja terus. Yang penting duit masuk, tanpa mikirin komikanya seneng atau enggak kayak gitu. Udah mah orangnya banyak, habis itu bisa nyempil di tengah-tengah, ngebumpnya tuh parah lah. Kalau di comedy club memang ngebump itu artinya misalnya abis Rais, Odi ajalah. Terus sebelum Odi ajalah, gue ngebump, gue bilang, gue mau naik duluan ya gitu, si komika profesional. Biasanya, sebenarnya sih nggak boleh juga ya. Tapi itu yang sering terjadi. Nah biasanya si komika yang profesional itu latihannya panjang. Gue tuh dulu suka kayak gitu, gue bisa latihan sejam sendiri. Nah kalau di komunitas nggak ada yang berani negur gue. Habis itu penonton-penonton mah senang lihat ada Panji open mic 30 menit, 45 menit, sejam gitu. Tapi yang komika-komika sebelum gue ini yang kasihan sebenarnya, makanya itu praktek yang buruk. Kalau di comedy club kayak yang profesional ya, kayak Comedy Cellar, Gotham tuh, kadang Jerry Seinfeld, Louis C.K., Kevin Hart tuh suka ngebump, tapi mereka durasinya tetap 10 menit, 15 menit, nggak pernah gimana-gimana. Gue ralat, Dave Chappelle pernah 6 jam, apa 7 jam gitu open mic. Tapi sebenarnya itu praktek yang gak enak. Nah ketika di open mic di Producers Club, yang ngebump tuh bukan orang terkenal. Yang ngebump tuh temen dari si hostnya. Akhirnya jadi, suasananya jadi gak enak kali ya. Jadi gue mesti ada capnya, mesti tutup di 15. Karena berapapun itunya, berapapun komikanya, di gue bayarannya tetap sama. Sekedar informasi, per open mic, gue cuma dapat $20. Nah lo hitung sendiri aja tuh. Kalau 15, satu orang $5, berarti dia dapat berapa, gue dapat berapa. Nah kalau dilebihin jadi 20-25 per orang $5, Producers Club dapat berapa, gue dapat berapa, kan jadi makin gede kan. Tapi kan gue kan di sini juga emang bukan nyari uangnya, gue di sini pengen mempelajari kemampuan untuk nge-host, berjejaring dengan komika, punya tempat di mana gue bisa ngelatih materi sepanjang atau sependek yang gue mau, nggak usah mengkhawatirkan apa-apa. Gue tuh nyari itunya dari si Comedy Gym Plus, tipis-tipis memperkenalkan IP-nya Comika ke orang di New York. Karena di posternya kalau lihat ada logonya tuh, ada logo Comika dan logo Mike Tap NYC. Jadi gue mesti mikirin gimana caranya mereka bisa bertahan sampai akhir ketika acaranya selesai jam 10.30. Gue mesti mikir tuh, gimana caranya ini menarik untuk komika. Karena gue udah mikirin gimana caranya show gue menarik. Gue udah mikirin tuh, ada banyak konsep tuh. Tapi itu tuh konsep yang didesain untuk bikin orang tertarik sama show gue, show komersial gue. Bukan gimana caranya gue bikin komika tertarik sama open mic gue. Itu kan beda lagi tuh. Gue mesti berpikir. Nah, tapi itu adalah pembelajaran yang menarik. Gue mesti belajar gimana cara bikin open mic yang seru lah. Terus besoknya hari Jumat gue open mic di QED lagi. For me, it was so bad that every night my wife had to wake up, panic, and then kick me just so I can breathe again. That happened every night. And I gotta tell you, some of those kicks were a little bit too hard, to be honest with you. Sometimes I wake up, did I fight Ewan McGregor last night? What? So bad. And so I wanna fix my problem, and then I Google, and then I found out, I read an article that says that if you sleep sideways, you stop snoring, because you open the airway. And so I told my wife, I'm gonna try to do something different. Tomorrow morning, I'm gonna ask you if you noticed anything. So I sleep sideways, and then the next day I asked my wife, "You notice anything different?" My wife was like, "Yeah."
I was like, what? And then she said, you snore sideways. Nah, The same. gue janji mau cerita soal ini. Dalam perjalanan kereta, gue naik kereta W kalau nggak salah, dari Queensboro Plaza mau turun di Astoria. Tiba-tiba, jadi kereta kan panjang ya, per gerbong kan panjang. Tiap gerbong tuh ada 2 pintu. Gue ada di pintu sebelah sini, mojok ke ujung gerbong. Di ujung, ada 3 pintu, ini lebih panjang, ini kereta yang tua, yang sering di New York pasti tahu kereta yang gue maksud. Yang kursinya oranye dan banyak yang nyamping gitu. Jadi bukan begini, tapi ada yang begini-begini gitu. Gue di ujung sini ada pintu di tengah dan ada pintu di sana. Nah di pintu sana kedengeran ada bising-bising gitu. Terus udah gitu kedengeran ada bapak-bapak. Suaranya sih suara kayak orang mabuk ya, walaupun mungkin belum tentu. Mereka memenggal 8 anak gak bersalah. Emang lu mau membiarkan mereka memenggal 8 anak gak bersalah gitu. Terus orang-orang di gerbong sebelah sana, gue perhatiin tuh beberapa tuh kayak mau nanggepin tapi malas nanggepin. Karena kayaknya mereka tahu, ini mah orang gak jelas nih gitu. Terus udah gitu, pokoknya berantem gitu sampai ada yang bilang, si orang yang itu yang ngomongin soal menggal itu, suck my dick. Terus kata orang satu lagi, not today, you wish, gitu-gitu lah pokoknya. Terus pas gue cabut keluar, yang gue lihat ada mungkin 4 atau 5 perempuan-perempuan Middle Eastern, masih remaja, masih ya mungkin 15, 16, 17, masih SMA gue rasa. Dimana 2 atau 3 diantaranya itu pakai kerudung, bukan hijab sih, pakai kerudung aja gitu. Terus sambil jalan ke bawah, gue denger orang ada ngomong, termasuk cewek-cewek itu, yang gue tangkap di jalan, itu adalah bahwa cowok itu mempermasalahkan perang Israel-Palestina ke si mbak-mbak itu. Menyalahkan mbak-mbak itu. Intinya sih ada antara rasisme atau hatrednya lebih ke agama ya, bukan keras, yang menjadikan si perempuan-perempuan ini sebagai korban. Cuman perempuan-perempuan ini dibela sama orang-orang yang ada di dalam kereta tersebut. Kendati pun yang ngebela-bela itu sebenarnya orang kulit putih, yang prediksi gue sih sebenarnya mungkin pro Israel juga, cuman jatuhnya tuh nggak pengen ngeliat cewek-cewek ini dibully aja sama orang nggak jelas. Udah nih, gue jalan. Udah kan turun kan, terus jalan menuju QED. Sampai QED, gue ketemu dengan salah satu orang yang juga biasa ikut open mic di QED. Kalau sering nonton .id Weekly Vlog pasti tahu di QED ada satu orang yang selalu main gitar mulu. Ya tahu ya. Nah dia cerita waktu lagi mau bayar untuk open mic, untuk daftar, bahwa dia habis berantem sama orang gak jelas di kereta. Gue bilang, kita satu kereta kayaknya. Nah terus dia cerita. Jadi ternyata orang yang ngebelain perempuan-perempuan itu tuh dia. Dan dia satu open mic sama gue. Jadi ceritanya adalah, orang itu diam-diam ngerekam pakai handphone ya, ngevideoin si mbak-mbak berkerudung itu. Terus mbak-mbak berkerudungnya kan khawatir. Terus si komika yang main gitar itu ngebentak, ngapain lo gitu. Jangan aneh gitu dong ngerekam perempuan gitu. Baru si bapak-bapak itu ngomongin soal itu pasti pembela Palestina tuh, anak-anak Israel pada mati apa segala macam. Terus kata si yang main gitar itu bilang, terserah deh lo mau ngomong apa, belum tentu benar juga yang lo ngomongin. Nggak usah ngerekam nggak jelas, lo creepy dan segala macamnya, baru berantem. Intinya sih berantem. Nah terus si yang main gitar itu bilang bahwa gue sih terserah bener atau enggak apa yang dia klaim soal apakah memang Hamas itu menggalin bocah-bocah Israel. Tapi itu nggak ada hubungannya sama perempuan-perempuan ini. Perempuan-perempuan ini kan tidak ada di perang di sana gitu. Terus dia bilang semua orang akhirnya jadi ikut belain, dan akhirnya si laki-laki itu jadi urung untuk ngerekam, sadar bahwa dia ternyata nggak dibela sama orang-orang lain gitu. Makanya itu dia ngelawan, lu semua jahat, lu nggak tahu tuh Hamas tuh menggalin anak perempuan, lu emang setuju anak dipenggalin gitu. Sebenarnya si yang ngebelain juga mungkin tahu beritanya dan mungkin menyangka itu benar, tapi tahu bahwa di perempuan ini masih bocah, ya ampun, dia masih teenager, nggak ada hubungan sama itu. Suram banget sih. Itu adalah sampel bagaimana ketegangan terkait konflik Israel dan Hamas ya.
itu tumpah-tumpah dari sosmed ke kehidupan nyata gitu. Pas gue open mic di QED seperti biasa menyenangkan, gue ketemu sama beberapa ada temen gue, Jerlon, J Turner. Lo bisa follow dia di Instagram, J Turner 3000 atau apa gitu. J Turner lah cari. Dia ngelatih dia salah satu komika yang deket sama gue, seneng gue sama dia, orangnya asik, bicaranya asik. Terus gue ketemu sama satu lagi, Idris Alton. Idris Alton ini guru sekolah, dia guru middle school. Lu bisa follow dia di Instagram, Idris Alton. Sosmednya tuh bagus banget. Kalau dia bikin story itu cakep lah gitu. Estetik story Instagramnya. Dan joke-nya itu kelihatan latar belakang pendidikannya, kendati pun tidak ngomongin pendidikannya, cuman cara ngomongnya dan berargumen itu terdidik gitu. Dia mau ngomongin Israel Palestina, kemudian dipatahin dengan gue sih sebenarnya intinya nggak peduli gitu soal Israel dan Palestina, gue cuma peduli kedamaian gitu kata dia. Kelihatan intelektualitasnya lah gitu. Seru di QED. Nah udah, itu hari Jumat, hari Sabtu gue nggak ngapa-ngapain karena kami semua tahu hari Minggu kami keluar untuk New York Comic Con 2023. Nah tahun lalu di .id Weekly Vlog juga gue bahas soal kami ke New York Comic Con, tapi saat itu cuma Dipo sama gue. Dan kalau lu pengen tahu kayak apa New York Comic Con, nonton aja, gue udah bikin satu video spesifik, 2 bahkan, video spesifik tentang New York Comic Con 2022, dan ada satu lagi tuh walking video, jadi cuman GoPro, nggak ada audio apa-apa kecuali audio dari venue, tapi cuman jalan doang aja. Gue nggak akan bikin kayak gitu sekarang karena sebenarnya intinya sama aja. Artinya experience-nya sih serupa, ketemu cosplayer, ngelihat booth, udah gitu doang. Ada pameran, display dan segala macamnya. Tentu itemsnya beda-beda karena lagi mempromosikan acara TV atau film yang beda-beda, tapi secara umum experience-nya nggak beda lah gitu kasar. Jadi gue nggak perlu bikin lagi. Bagaimanapun nanti B-roll-nya gue masukin di sini. Nah gue berangkat tuh berempat, gue, Mila, Shira, Dipo. Sampai sana, kami datang tuh 10.30, acara jam 10 sampai jam 5. Kami nyampe 10.30, penuh banget dengan orang. Saking penuhnya, baru jam 12 apa setengah 1 ya, gue lupa, apa jam 1. Gamila sama Shira udah gak kuat karena pusing. Akhirnya gue pesenin Uber, mereka cabut, gue ngelanjut sampai Dipo sampai jam setengah 5. Jadi kami nyampe 10.30, pulang, 30 menit setelah buka, pulang 30 menit sebelum tutup. Dan ya udah lihat-lihat ngeliat cosplayer yang seru dan segala macamnya. Tapi bedanya adalah kali ini dibandingkan dengan tahun lalu, kali ini kami beli tiket sendiri. Kalau waktu itu gue dapat undangan dari teman gue, Brian Valenza. Dia adalah komikus yang buka stand di situ. Gue dapat undangan, berdua sama Dipo datang ke sana. Kalau sekarang beli tiket, jadi kami ngerasain ngantri masuknya seperti apa. Terus entrance-nya dari yang untuk umum. Dan bedanya yang kedua adalah, jadi di sana tuh kan selalu ada kesempatan untuk foto sama artis. Tadinya Gamila pengen foto sama Tom Hiddleston, tapi Tom Hiddleston udah habis. Yang tersedia masih Ron Perlman yang main Hellboy dan main di ini. Pacific Rim. Yang main di Pacific Rim, Ron Perlman. Akhirnya gue daftarin untuk Gamila dan untuk gue foto sama Ron Perlman. Dan akhirnya kejadian juga. Tapi karena Gamila udah pulang, akhirnya foto gue sama Dipo. Gue akan kasih lihat fotonya, tapi gue juga bingung kenapa ekspresi gue kayak gitu ya. Kesannya yang 2 flat aja, karena ekspresinya udah habis dimakan sama gue yang gitu, yang excited. Aneh banget. Tapi seru sih, menyenangkan sekali. Menyenangkan untuk Dipo, gue sama Dipo sempat coba-coba helmet di Deno Nuovo, kalau nggak salah itu adalah sebuah perusahaan kostum yang bikinin kostum Star Wars, replika kostum Star Wars resmi, official, di acknowledge sama Star Wars-nya. Bagus-bagus. Terus ya banyak lah. Gue juga berburu komik, kan gue kan pengen banget baca komik fisik Teenage Mutant Ninja Turtle The Last Ronin. Terus kan disitu banyak banget yang jualan komik, jadi gue berburu. The Last Ronin itu kan ada 5 seri. Segitu banyak comic book, gue dapat 1 komik
Last Ronin edisi pertama, Last Ronin episode kedua, Last Ronin edisi keempat, tapi gue ngubek-ngubek gak dapet yang ketiga, gak dapet yang kelima. Jatuhnya kayak nyari Dragon Ball. Sulit bener. Tapi seru sih. Pengalaman yang seru. Saya kami pulang jam 4:30 sore, capek banget, kaki pegel. Seru sih, pengalaman yang menyenangkan sekali. Gimana menurut Tipo? He's nice. Kita ada 2 tahun berturut-turut datang ke New York Comic Con. Yeah. Apa yang paling kamu suka dari ke New York Comic Con, Po? People having fun about their favorite stuff. Bener juga ya? Also dressing up. Yeah. Ya. Pada intinya sih semua orang lagi having fun Yeah. with their favorite stuff gitu ya. Ya ada yang favorite stuffnya anime, ada yang favorite stuffnya Star Wars. Got a cool hat. Iya, sama Dice. Yeah. Ya, ayo beli jaket keren. Agak nggak penting jaketnya tapi keren jaketnya. Oh ya itu. Kita mau datang lagi tahun depan. Probably, yeah. Ya, oke. Terus, udah deh, selesai. Itulah keseruan yang terjadi di minggu ini di .id Weekly Vlog. Nah, kita akan ketemu lagi di .id Weekly Vlog episode berikutnya. Untuk sekarang ditutup dulu. Terima kasih banyak. Dan mari kita lihat di episode ini Adit tadi bikin editan apa aja. Dia kalau lagi on fire aneh-aneh. Kayak kemarin juga gue lagi ngomongin Mark Maron, tiba-tiba yang keluar Pamoanya sampai DM. Bisa aja Bang Panji lah. Itu yang edit Adit Jawa bukan gue. Jadi kita lihat nih. Dia ngeluarin apa. Coba kita tes. Saya berubah jadi Satria Baja Hitam. Sudah berubah belum? Itu aja. Makasih. Bye-bye. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir. Mau mengingatkan saja bahwa seluruh video gua stand up di New York City bisa lu akses dengan menjadi member YouTube gua. Ada 3 level, ada yang Rp30.000, Rp125.000, ada yang Rp1,5 juta. Masing-masing punya manfaat sendiri-sendiri. Tapi yang pasti dari yang Rp30.000, lu udah bisa akses semua video stand up gua di New York City tanpa disensor, tanpa dipotong, termasuk video-video yang sebelumnya. Terima kasih sekali lagi.